Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 6 Juni 2022, peringatan Santa Maria Bunda Gereja. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudaraku terkasih, hari ini gereja memperingati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini ada pesan Yesus yang indah dari salib. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Oleh Yesus, Maria diserahkan kepada murid yang dikasih Yesus, yakni Yohanes. Yohanes mewakili para rasul, mewakili semua umat beriman, mewakili gereja, bahwa Maria menjadi bunda gereja dan bunda kita semua. Saudaraku terkasih, merenungkan kisah hidup Bunda Maria bukan hal yang baru bagi kehidupan iman kita. Maria menjadi teladan kesetiaan, teladan ketulusan dalam pelayanan, teladan sikap rendah hati dalam kehidupan. Dalam masih banyak litani yang indah, kita tahu tentang Maria. Satu yang ingin saya ajak kita hari ini yakni teladan kesetiaan Maria mengikuti putranya sampai di kaki salib. Ia tidak pernah meninggalkan putranya sendiri mengalami penderitaan. Ia tidak pernah protes dan mengeluh. Tapi Maria tetap setia, bahkan dalam kepahitan yang dia terima. Maria tetap setia menemani putranya. Saudaraku terkasih, kita bisa belajar dari kesetiaan Maria ini dalam situasi sulitnya hidup kita. Dalam situasi persoalan yang kita alami, kita belajar dari Maria yang tidak pernah menyerah sebab dia selalu memiliki harapan pada dirinya. Saya sadar dalam hidup berkeluarga, dalam komunitas bukan hal yang mudah. Sering muncul ketidaksetiaan,
sering muncul kesalahpahaman, sering muncul pengkhianatan dalam situasi yang sulit sekarang. Badai keluarga, pekerjaan, dan masih banyak persoalan yang kita hadapi. Apakah kita tetap percaya pada kebaikan Tuhan ataukah tidak? Apa kita yakin dalam kesulitan-kesulitan hidup kita, beratnya hidup kita, tantangan hidup kita, persoalan kita hadapi, kita masih tetap setia bahwa Tuhan baik dengan kita ataukah tidak? Maria memberi contoh untuk kita hari ini. Ia memiliki sikap untuk setia menemani putranya. Ia yakin bahwa Allah selalu setia menemani kita. Dan saya meyakini Allah akan menemani kita dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita sungguh percaya kepadanya, maka jangan pernah menyerah dan putus asa bila menghadapi banyak kesulitan. Hidup ini selalu akan mengalami kesulitan. Tidak ada hidup yang begitu indah. Tapi di sanalah sebenarnya nilai beriman kita akan menjadi semakin dewasa. Dalam segala kesulitan, kita masih tetap percaya dan punya harapan. Kalau kita semakin setia mencintai Tuhan, mempersembahkan semua kepada Tuhan, selalu ada jalan. Percaya, Tuhan tidak pernah akan tinggal diam. Dia akan selalu bersama dengan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.